Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu Risa. Saya di depan sini tidak akan berbicara banyak lagi. Saya hanya ingin menyampaikan satu ajakan kepada saudara-saudari. Mari kita bersama-sama bekerja keras dalam memajukan perusahaan rekaman ini. Jangan sia-siakan kepercayaan yang begitu besar yang telah diberikan oleh Ibu Risa kepada kita. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Sekali perusahaan ini berada di tangan saya, selamanya saya akan kuasai dengan cara apapun. Bukannya Brando nggak mau nganterin Mbak, ini sudah malam, nggak baik buat kesehatan Mbak. Lagian Mas Jo nggak mungkin ada di sana. Dok, Ya. feeling saya bilang kalau Jun ada di sana. Dan untuk buktiin, kita harus datang ke sana. Tapi kalau kamu nggak mau nemenin saya, nggak apa-apa. Saya bisa jalan sendiri kok. Oh, ya, gila ngambek mulu. Ya. Ntar dulu. Gue juga malam ini punya kabar gembira untuk lu semua. Oh ya? Yes. Malam ini gue mau ngumumin bahwa gue, Tina, dan Jody, penyanyi kita ini secara resmi telah menjadi sepasang kekasih. Kamu apaan sih? Ya, meresmikan hubungan kita dong sayang. Emangnya antara kita ada apa? Kok kamu nanya sih? Kita kan sekarang sepasang kekasih. Brengsek. Jo! Kenapa? Wah, gak tahu. Jo, tunggu dong. Kamu kenapa sih? Saya nggak pernah merasa jadi pacar kamu dan saya nggak suka dengan sikap kamu tadi. Tapi kan kita udah tinggal satu rumah. Tinggal satu rumah bukan berarti saya pacaran sama kamu kan? Tolonglah saya ini lagi ada masalah. Ya, saya mohon sama kamu, jangan kamu ambil kesempatan di saat saya lagi bingung. Dan satu hal lagi yang paling penting, saya paling tidak suka kamu membuka identitas pribadi saya sebagai penyanyi. Kalau kamu nggak suka, saya akan keluar dari rumah kamu. Ya. Kamu tinggal bilang sama saya berapa kerugian kamu, saya akan ganti. Jo, oke. Oke, saya minta maaf sama kamu. Saya juga minta maaf. Kita pergi aja ya. Saya nggak senang ngomong di sini. Rame ya. Ini disco. Jamnya mana, Brando? Tak dulu kan jamnya.
Ya ini dia kita. Mbak, itu memang suaranya Jun, tapi itu Hasan. Hasan. Kok dinyanyikan kok? Betapa indah bintang di atas sana. Ingin rasanya aku terbang ke sana. Untuk menghindar dari beban hidup di dunia ini. Sering terlintas dalam benak saya. Mungkin saya orang yang dikutuk oleh nasib baik. Sejak saya kecil, hanya sejenak saya bisa menikmati, saya bisa merasakan kebahagiaan hidup ini. Tapi setelah orang tua saya meninggal, kenapa penderitaan hidup ini terus datang bertubi-tubi silih berganti tanpa mengenal waktu? Tadinya saya berpikir penderitaan itu sudah berakhir setelah saya meraih karir, menikahi seorang gadis yang sangat saya cintai. Tapi ternyata Banyak orang bilang beban di hati kita akan terasa jauh lebih ringan kalau kita mau membaginya dengan orang lain. Saya sendiri nggak percaya itu. Tapi kita bisa coba. Semua sekarang sudah di tangan kita, Hen. Tinggal kita pertahankan. Rai, bukannya lu cuma sementara megang perusahaan itu? Memang cuma sementara. Tapi setelah saya mengawini Risa, semuanya akan jadi milik saya. Kok jadi sampai sejauh ini sih, Roy? Andy, semua ini seharusnya sudah terjadi beberapa waktu yang lalu. Sebelum Jody merebutnya dari tangan saya. Jadi saya rasa wajar saja kok. Jody merebutnya dari tangan saya akan merebutnya kembali. Ya, kalau dia mau sama lu. Lu kan tahu, Risa itu sangat mencintai Jody. Iya kan? Memang sekarang agak susah, Hen. Selama Jody masih hidup. Maksud lo? Jody harus mati. Roy, lu jangan macem-macem, Roy. Eh, Itu rencana gila yang pernah gue dengar dari lu, tau gak? Hendy.
gila. Gampang aja kok. Kita tinggal bayar orang, dan orang itu yang menghabisi Jody, bukan kita. Jadi pokoknya lu nyantai aja. Gue nggak akan pernah melibatkan lu dalam hal ini. Oke? Oi, gimana? Lu udah siap belum jadi manajer di perusahaan Risa? Gimana? Ya. Benar-benar tega dan licik sekali istri kamu, Jo. Saya aja yang bisa dibilang perempuan nggak benar, nggak akan bisa melakukan hal itu. Membunuh dan melemparkan kesalahannya pada orang lain. Benar-benar keterlaluan. Tapi bener. Tolong kamu rahasiain masalah ini. Saya mohon sama kamu. Jangan kamu ceritain sama siapapun. Saya benar-benar ingin melupain masalah ini. Biar saya aja yang ngerasain. Perihnya disakitin sama orang yang saya sayangin. Kamu nggak usah takut. Saya orangnya bisa jaga rahasia. Saya akan menjaga kamu, Jo. Dan saya akan menjadi orang yang tidak akan menyakiti kamu. Ya? Yuk. Sering ku merasa dalam hati, mungkinkah kita dapat bersatu kembali. Kadang ku merasa dalam hati, mungkin Jun, sampai saat ini hanya kamu yang saya punya di dunia. Saya sangat mencintai kamu. Apapun akan saya lakukan agar kamu mau kembali ke rumah ini. Kembali pada saya, Jun. Kalau kamu memang menginginkan saya untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan itu, baik, saya akan melakukannya, Jun. Saya akan melakukannya sebagai bukti cinta saya sama kamu. Apa yang harus saya lakukan? Saya harus mengakui perbuatan saya, atau ya Tuhan, kenapa semua ini jadi begini? Bantulah aku, ya Allah. Kuatkan aku. Saya harus melakukannya.
Selamat siang, Mbak. Selamat siang. Bu Risa. Apa kabar? Baik. Saya mau ketemu sama Pak Petrus, bisa? Oh iya, silakan Bu. Kebetulan Pak Petrusnya sedang tidak sibuk. Mari. Terima kasih. Mari. Silakan. Maaf Pak, Ibu Risa ingin ketemu. Oh, selamat siang, Bu Risa. Silakan masuk. Selamat siang, Pak Apa Petrus. kabar? Alhamdulillah baik. Silakan. Terima kasih. Mau minum apa, Bu Risa? Gak usah repot-repot. Kok tumben nih main ke sini? Ada apa ini, Bu Risa? Iya, sebetulnya dari kemarin saya pengen menghubungi Pak Petrus. Cuma saya pikir lebih enak kalau kita langsung ketemu. Oh ya? Em, saya mau konsultasi masalah proses hukum, Pak. Masalah apa itu? Masalah pembunuhan. Kalau saja pembunuhan itu tidak dengan sengaja, ya anggap saja itu kecelakaan. Tapi apa itu berarti pembunuhnya bisa bebas? Tergantung. Kalau sifatnya membela diri dan ada saksi serta bukti yang cukup kuat, ya bisa aja bebas. Yang tadi itu siapa? Oh, itu Ibu Risa. Istri penyanyi terkenal Pak Jody itu. Dia salah satu klien kita. Emangnya kenapa? Boleh juga. Kamu naksir? Wah, enggak. Kalau saya mengaku, berarti bayi ini akan lahir di penjara. Tidak, saya tidak rela. Saya harus melakukan sesuatu. Saya harus melakukan sesuatu. Bu Risa, ada yang bisa saya bantu? Atau Ibu punya persoalan yang sangat serius? Tidak, saya cuma ingin tahu. Saya permisi. Jauh sudah aku berjalan, menyusuri lorong kehidupan ini, dalam mencari arti hidup yang penuh misteri dan tanda tanya yang tak terjawab hingga kini. Seringkali aku bertanya, mengapa bahagia selalu datang dan pergi? Ataukah diri ini tak layak untuk memiliki kebahagiaan yang sejati? Oh, oh Tuhan, berikan cahayamu untuk selalu terangi jalanku, tuntunlah
setiap langkahku, agar senantiasa diri ini berada dalam jalanmu hingga ku temukan bahagia yang abadi. Lagu kamu bikin saya merinding. Lagu baru ya? Iya. Saya bikinnya semalam. Jadi semalaman kamu nggak tidur? Saya teringat sama istri saya. Ngomong-ngomong, perhiasan kamu yang diambil sama manajer itu harganya berapa? Memangnya kamu punya uang? Ada. Tapi di bank. Saya nggak akan ambil uang itu. Karena saya ngerasa saya nggak pantas ngambil uang itu. Terus dari mana kamu akan dapetin uang untuk ganti perhiasan saya? Udahlah, nggak usah dipikirin. Lagian perhiasan itu udah saya relain kok. Nggak. Saya mesti ganti. Saya ingin menggugurkan kandungan saya, dokter. Kenapa? Tidak kenapa-napa. Tapi hanya karena saya belum siap untuk punya anak. Maaf, apa Anda bersuami? Iya, saya bersuami. Lalu, kenapa ingin digugurkan? Sedangkan banyak orang yang menginginkan anak dalam pernikahan, mereka tidak bisa mendapatkannya. Kok Anda yang mendapat anugerah dari Yang Maha Kuasa malah menyia-nyiakan? Agar diingat, perbuatan itu adalah dosa. Itu urusan saya. Urusan dokter hanya membantu saya untuk menggugurkan kandungan ini. Maaf, kalau begitu saya tidak bisa. Apalagi tidak ada izin dari suami ibu. Selain itu, saya melanggar sumpah dokter saya dan melanggar hukum. Saya sarankan agar ibu jangan melakukan itu. Tolonglah dokter. Saya juga tidak akan melakukan ini kalau memang keadaannya tidak sangat mendesak. Saya sudah tidak tahu lagi harus bagaimana. Saya bingung. Berapapun biaya yang dokter butuhkan akan saya bayar. Berapapun ibu akan membayarnya, saya tidak bersedia. Kecuali kalau kandungan ibu bermasalah dan membahayakan jiwa ibu. Saya baru bersedia.
begitu tolong dokter tunjukkan di mana alamat dokter yang mau melakukannya. Saya rasa tidak ada yang mau melakukannya. Semua dokter terikat oleh sumpah jabatannya. Stop dulu, Pak. Segitu aja kemampuannya. Iya, Pak. Dan dia salah satu orbitan baru kita dan suaranya yang paling bagus, Pak. Segini aja yang paling bagus. Iya, Pak. Kalian ini bisa menilai nggak sih? Masa penyanyi suara sumbang seperti ini dibilang bagus? Kalian bisa kerja nggak? Hah? Tapi dia penyanyi pilihan, Pak. Nggak ada tapi-tapian. Batalkan dia. Kita bisa cari penyanyi lain yang lebih bagus suaranya dari dia. Tapi dia sudah kita kontrak dan Bu Risa sudah ACC, Pak. Dengar ya. Sekarang yang memimpin perusahaan ini adalah saya. Bukan Ibu Risa. Jadi kalian harus mendengar perintah langsung dari saya. Iya. Ngerti? Iya. Oh ya. Kirimkan semua contoh lagu-lagu baru ke ruang saya. Saya mau seleksi. Iya, Pak. Gimana nih, Pak? Ya, batalkan semuanya, Pak Adi. Baik, Pak. Ya, Dibatalkan, Pak. batalkan aja. Tapi Apa Mbak? Dukun beranak. Emangnya Mbak mau ngapain? Kamu nggak perlu tahu untuk apa. Tunjukin aja di mana alamatnya kalau memang kamu tahu. Brando, Iya, iya, iya. kok kamu malah bengong sih? Saya kan lagi tanya sama kamu, kamu tahu apa enggak? Tahu sih Mbak. Kemarin saya habis nganterin Ibu Erna melahirkan. Lagian Mbak kan belum waktunya. Biasanya Mbak kan check out ke dokter. Udah, kamu nggak usah banyak tanya. Di mana alamatnya? Ya ntar tak terusin dulu.
berani. Masuk yuk. Makasih, Dok. Sendiri. Iya. Dok, bisa ada? Pergi, Mbak. Sendirian? Iya, sendiri. Terus kenapa kamu diemin aja? Kamu kan tahu dia lagi nggak stabil. Brando udah nawarin, Mbak temenin. Katanya dia mau sendiri. Terus kayaknya ada yang dirahasiain. Dia pergi kemana? Dia nggak bilang, tapi kayaknya sih ke dukun beranak. Hah? Ke dukun beranak? Iya. Sebab sebelumnya dia nanya sama saya, Dok, kamu tahu nggak dukun beranak? Aku bilang tahu. Ya ampun. Terus kamu kasih tahu di mana tempatnya? Iyalah jauh. Kalau nggak dikasih tahu, kelihatannya dia marah, sewot. Aduh, Brando, gawat Nindo. Gawat gimana? Tapi kamu tahu kan tempatnya? Lah iyalah, orang aku yang ngasih tahu tempatnya, aku ngasih tahu rumahnya itu dukun. Ya udah, kalau gitu kita susul dia aja yuk. Lah nggak usah Mbak, cuman sebentar dia periksa kandungan, bentar lagi juga pulang. Lagian juga tempatnya kan jauh. Udah, nggak usah banyak ngomong. Ayo cepet ah. Brando cepet. Ada apa sih? Kenapa mesti non gugurkan? Non kan punya suami. Emangnya non nggak pengen punya anak? Bukan itu masalahnya, Bu. Saya punya masalah yang sangat berat. Saya tidak mungkin menceritakannya padamu. Tapi saya juga tidak akan melakukan ini kalau saya tidak sangat terpaksa. Tapi ini dosa besar, non. Saya akan lebih berdosa lagi, Bu. Jika sampai anak ini lahir, dia akan menderita. Sudah berapa bulan? Jalan 2 bulan. Masih muda. Bisa kan, Bu? Kalau anak ini nanti lahir perempuan, pasti cantik seperti ibunya. Dan kalau lahir laki-laki, pasti ganteng seperti bapaknya. Jadi benar-benar sayang, non. Saya sangat terpaksa, Bu. Saya sangat terpaksa. Saya sudah tidak tahu lagi harus bagaimana. Tolonglah saya, Bu. Tolong. Berapapun biaya yang Mbok butuhkan akan saya bayar. Tapi Mbok mohon, ini untuk pertama dan terakhir kalinya non lakukan ini. Saya berjanji. Kalau begitu, Mbok akan buatkan jamunya. Tunggu sebentar ya, non. Maafkan Ibu. Ibu melakukannya sangat terpaksa. Aduh, macet lagi deh tuh Udah, mundur aja deh, mundur. Kita mendingan mundur. Mundur gimana? Oh, mundur juga padet begitu. Saya tuh. Emangnya ada apa sih, Mbak? Kamu tahu nggak sih, Risa itu mau ngegugurin kandungannya. Hah? Ya Allah, mudah-mudahan jangan sampai terjadi, Mbak. Gawat ini. Aduh. Maafkan saya, Jun. Saya sudah tidak mampu menahan siksaan batin ini. Kamu pasti akan marah jika tahu saya melakukan perbuatan keji ini. Sebenarnya saya takut, Jun. Saya takut. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, ya Allah.
Sungguh terpaksa saya melakukan perbuatan ini. Karena saya tidak ingin anak ini lahir tanpa kebanggaan. Ini jamunya, Non. Ini ramuan pelunturnya, Non. Awalnya Non minum untuk menghancurkan janinnya. Setelah itu Mbok pijit untuk mengeluarkan janinnya. Silakan minum. Kalau Non ragu, jangan Non lakukan. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.